orang yang tidak bertakwa. Justru orang yang bertakwa itu dia lebih cerdas bagaimana dia menceklis waktu-waktunya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita report daily, ada report daily, tapi kita inginkan menjadi itu ada penanian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada report daily, ada report kemudian monthly, ada report kita dengan secara harian, harian pekanan dan bulanan. Itu saja, kita checklist ya. Tapi jangan sampai kemudian report-report ini adalah justru kita hanya dengan report itu. Seharusnya kita semakin kita usia biologis kita semakin ini, semakin kita orang yang tawadu, yang hati kita semakin dekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin jauh. Ada menarik seorang ajus, seorang lansia, dia usianya mendekati 90. Mungkin kan saya belum dengar kabar ini, udah wafat mungkin. Itu tahun sekian saya di Akita itu distriknya Jepang, Tokyo ke atas Akita. Itu kan muslim. Ketika saya jadi imam di sana di Akita, ada seorang lansia, dia pengusaha orang Jepang asli, dan luar biasa dia ingin mensempurnakan umurnya itu di usia dia baru mualaf itu, bagaimana yang dunia itu dia mengatakan untuk lupa dengan Allah, lupa dengan siapa yang menciptakannya, tapi di usia waktu ini dia harus bergegas untuk menembus usia-usia itu yang sebelum menembus. Dan kerjaannya sih nggak seberapa, dia pengusaha. Mungkin kalau kita mengatakan kita tahu orang supir di padang. Jadi dia itu bapak semuanya dia master turun itu luar biasa, cerdasnya luar biasa, dia mengisi sibuk dengan Allah dan sibuk melayani orang muslim. Ya kita itu, ya dia jemput tuh sebelum subuh ya sekian dijemput, sampai mau dijemput ditulis dijemput, nanti pulang subuh diantarin lagi. Itu berapa gelombang diantarin lagi, mobil dia, bensin dia, yang nyetir dia, dan dia nggak mau diganti, sama saya supir enggak. Saya ingin menebus usia yang saya dulu itu saya lengah dengan penciptaan saya Allah. Di usia saya ini saya ingin istiqomah agar saya dekat dengan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Pebisnis, bukan dia pebisnis, dan ini beliau mualaf gitu, dan keluarganya belum ada maaf, dia mualaf usia 40 ketika itu. Saya lupa, mungkin saat ini saya belum ketemu sama beliau karena memang sudah pas kontak gitu. Inilah yang beliau mengatakan apa? Dia mengatakan ya Syekh menurut saya, padahal beliau orang Jepang tapi dia berbahasa Arab. Orang Jepang bahasa Arab. Ternyata beliau itu pernah pernah menjadi kerja di Saudi. Ya, Saudi. Ya Syekh, ini cuma main-mainan. Saya bisnis ini cuma melayani orang aja, biasa bisnis. Uang masuk, itu aja saya udah kata dia. Tapi yang saya berharap itu adalah saya ingin mendapatkan yang paling terbaik, alam yang terbaik, rumah saya yang paling terbaik, ya, rumah saya yang paling terbaik, rekreasi yang paling terbaik. Rekreasi yang terbaik itu tidak terbaik semuanya. Mau saya melihat tentang bagaimana pegunungan, lihat bagaimana tentang ada air, bagaimana seperti itu tidak terbaik. Tapi beliau mengatakan, pulang yang paling terbaik itu saya lengah dan saya akan bisa bersantai-santai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah dibilang dalam tempat yang paling terbaik untuk kita. Ini saya peserta itu amalan, tapi luar biasa. Ketimbang saya yang saya besarnya di pesantren, ngaji kitab, ngaji kitab kuning di pesantren, ya kemudian pulang di pesantren saya kuliah syariah, studinya syariah dan sebagainya, tapi itu luar biasa. Nah ini Bapak semua jamaah sekalian berdoa Ta'ala bahwa ini itu membuat kita lupa segalanya. Ya, belum tuntutan dari istri kita, tuntutan anak-anak kita, belum sebagai banyak tuntutannya. Ya, banyak tuntutan kita. Jadi ini hanya mengingat soal anak kita berdua. Maka itulah kemudian kita ingat dan mendengar. Ingat dan mendengar. Ini
apa yang disampaikan, inna syaitana, sesungguhnya setan itu wadi'un khatmah. Jadi setan itu punya belalai, ya. Dia meletakkannya ada qalbi ibn Adam, di hati Adam. Bisa jadi ini sebuah perumpamaan, ya. Bisa jadi ini juga perumpamaan, ya. Ala qalbi ibn Adam, diletakkan di hati Adam, fa in dzakara khanas. Kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa in nasiya, kalau diingat dia sembunyi. Tapi kalau dia lupa, dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iltaqata qalbah. Iltaqata itu sebenarnya bukan menelan, tapi lebih banyak menutup hati. Iltaqata iltaqi. Jadi dia menutup, ya, hatinya tidak kelihatan, ya, hati tidak kelihatan. Dia iltaqata qalbah wa dzalika waswasul khannas, maka kita disebut dengan bisikan setan. Kan setan itu bahaya gitu. Dan diwaswasi sudurin nas min nanti. Kenapa Nabi Adam alaihissalam itu dia akan terbebas dengan bisikan setan dan istrinya? Itu luar biasa. Disebutnya makanya hati. Hati itu sentralisasi itu kan di hati. Pikiran itu, olah pikiran itu hati. Kalau hatinya nggak bagus, maka pikiran nggak bagus. Ya, orang yang selalu suuzon sama orang yang selalu menghina sama orang itu bukan pola pikir tapi hati. Ya, tapi kalau hatinya bagus, otaknya bagus, ucapannya bagus. Ya, tapi kalau orang yang hati nggak bagus, dia akan ngomongnya asal-asalan, ucapannya asal, menghina orang, kata-kata kotor dan sebagainya. Makanya hati, orang itu hati itu bisa diikat. Makanya akidah itu ikatannya hati, bukan akal yang diikat tapi hati. Ya, cinta kita itu hati, cinta sama manusia, sama istri kita kan hati. Ya, hati kita. Jadi kalau kemudian kita adalah nggak ada siar dengan istri kita sebelumnya, ya, saya pribadi dulu ya nggak ada siar juga sih sebenarnya sama istri, karena baru kenal hari ini, 3 hari ini saya lamar. Hari ini saya kenal sama saya, 3 hari saya lamar, ya kan? Saya kenal sama kamu hari ini, 3 hari saya ingin ngadap sama orang tua saya yang lamar khidbah, selesai. Terus saya ketemu khidbahnya 2 minggu saya lamar. Ya, mau resepsi pernikahannya mau besar-besar nggak jadi masalah, yang penting kan. Setelah khidbah 2 minggu saya akan nggak ada sih, tapi lama-lama tuh ada hati kita terkantor dengan saya cinta. Itu apa ya? Jadi kan kalau sama dengan setan itu, bagaimana bisa mengendalikan hati manusia, bagaimana untuk hati manusia itu dia akan terus menjadi bisikannya halus. Kalau bisikan manusia itu biasa, tapi setan itu bisa halus, sangat-sangat halus, dan itu akan memberikan sebuah impact, pengaruh yang luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ada dampaknya dasar. Bapak Ibu semua, Bapak jamaah sekalian ada apa akibat kita lengah? Maka kita yang pertama kita kena perangkap setan. Jadi kalau merasa terbebas, jadi orang ibadah, jadi orang rebahan main handphone terus. Benar ya, saya main handphone sekarang. Yang lihatnya bukan itu, tapi yang lebih banyak saya sering lihat, saya perhatikan orang itu, yang dia itu cuma satu, yang lebih antang, apa namanya, short, itu, lihat short, berjangkal, itu udah malas daripada dia, mau ngalamin apa yang malas, ya, sangat malas baca Al-Quran, malas. Mungkin saya pernah terjadi seperti itu tuh, kita untuk saya masuk, oh ternyata dampaknya besar bagi saya sebagai dai. Saya pernah tuh kena itu juga. Saya lihat, karena saya lihat shopnya cuma karena ingin tahu bagaimana lagomnya ketika Kori, ini lagomnya Jawa sebagainya. Saya cuma begini, tapi asik juga gitu. Lama-lama asik. Wah, begini. Lama-lama kemudian saya susah malu saya. Jujur, saya jadi lengah. Ya, jadi malas ibadah. Kok bisa jadi ini dari tanpa. Saya sudah kena nih Pak. Hati-hati. Perangkat itu kan halus, tapi kalau sudah kena selesai. Ya sopan. Ya sistematik itu. Saya tahu sistematik itu. Ya beda dari kita. Bagaimana makanya setan itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu dirinya itu adalah untuk mengajak manusia itu berdiri. Tapi Allah mengatakan kecuali adalah hamba yang soleh. Yang ketiga pesimis. Orang yang mana itu
akibat tengah jadi pesimis. Hidupnya makanya banyak orang yang bunuh diri, gitu kan ya? Ya udah masuk. Apa yang juga gitu, pinjol, apalagi slot gitu kan, slot. Saya kemarin ketemu, saya nggak sebut gawe santai ya. 4 hari yang lalu ketemu, itu dia kena dasarnya kena slot. Itu jamaah saya. Nah, ngobrol, saya kenal rahmat saya apa? Belum saya awalnya tadinya asik baca Quran, mau saya tinggalkan gara-gara saya kena main ini YouTube, terus saya kena saya ikutnya terus iseng-iseng kan sholat, iseng-iseng kali, 2 kali, 3 kali saya pernah. Kemudian setelah itu saya kalah gitu, terus dasar bilang dan tapi dia segera untuk beristighfar, bertobat kepada tapi dia bisa apa namanya maaf ya, saya nggak ibadah di edukasi kita itu, dan dia menjual langsung ya ratusan juta untuk berkembang itu masalah. Itu bukan saya udah masalah malam susah, berpikir susah, bisa dan sebagainya, dan saya sudah tahu dan saya mengalami bagaimana hati keras, mengalami hati keras, diomongin sama orang baik-baik susah, diajak kebaikan susah, diajak pergi susah, sebagainya susah pokoknya. Maka saya benar dan sebagainya. Walaupun khasyah, orang yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala lagi lunak harus menaklukkan yang keras. Bapak Ibu, dia merasakan Allah Taala, maka itulah kemudian kenapa kita tidak berguna, agar hati kita jangan keras, harus lembut, ya, jangan pesimis, jangan sampai kemudian kita menambah orang-orang ya pesimis terhadap adanya keluarga kita dengan besar apa tolak dan sebagainya. Saya ngalamin memediasi di pasca COVID itu, orang yang kemudian cerai itu 18 orang lebih, 18 keluarga lebih itu konsultasi dengan saya gara-gara pesimis. Saya pesimis. Kalau kemudian saya lanjutkan rumah tangga saya, ini hancur anak saya ya. Ada yang usianya pernikahannya bukan pernikahan yang dibedakan ya, bukan usia 10 tahun, 5 tahun, ini usia sudah 18 tahun, 20 tahun ya, anaknya sudah kuliah, dan dia ingin bisa ya, alhamdulillah nggak bisa ya, dia pesimis dan kondisi begini, kondisi yang apa, istrinya susah diajak ibadah dan sebagainya. Saya coba ketik benang seperti apa, oh ternyata ada ibadah yang nggak beres, tidak beres ya. Baru kemudian saya coba ingin memediasi dan mengikhlas keluarga tersebut, alhamdulillah ya, dan terus lanjut dan tidak putus asa. Saya sedikit Bapak Ibu semua dan masalah zuhur ini kan saya nyampaikan dan bagaimana sebuah syair Arabi tentang putus asa itu. Dan stammalat ala ya'si al-qulub, kalau hati itu sudah putus asa, walau qalima bi sadrul rahim, maka dada itu akan terasa sesak. Bukan nggak bisa nafas. Ya, kalau putus asa itu sesak. Ya, wa autu'atul makarim wa ma'anat. Maka dia tentunya hal-hal yang tidak disukai itu akan menimpa. Ya, terus dan putus asa kayaknya sempit lah, pikiran sempit, ya, susah terus saja. Sedikit-sedikit warsat sedikit aman tidak berkutuk, dan musibah terus dialami terus betul-betul. Makanya kan surat Al-Mulk itu Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dia nggak sadar ya, di balik itu kita terus untuk diuji Allah Subhanahu wa taala. Walam tara inkishafud durri wajhan, sehingga dia tidak melihat celahannya, bagaimana dia bisa lepas dari bahaya. Nggak bisa. Wala aqdi fi haliyatil arif, dan kemudian dia kayaknya seperti nggak berguna ya, hidup nggak berguna. Atraka ala qunutil minka gausun, atraka ala qunutil minka gausun. Kemudian ketika dia datang kepadanya pertolongan, kemudian dia bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya mutnu bi latifu al mustajib, maka Allah akan. Jadi
Intinya adalah Allah yang akan memberikan pertolongan kita. Dan di sini adalah wa kullu al-haditsati idza tanahabat. Kalau kita doanya ya terus dipanjangkan al-mawsul bi al-fardul qalib, maka ini puncak hubungan kita langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita ini terus berdoa. Ketika putus asa, jangan putus asa. Karena putus asa itu bukan sifat orang mukmin. Bukan sifat orang mukmin, Bapak. Bukan sifat orang mukmin, bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang soleh. Tapi putus asa itu sifat orang kafir. Ya. Tapi kan manusiawi, iya manusiawi, betul putus asa itu manusiawi. Tapi kalau putus asa itu tidak di-manage dengan doa-doa kita, dia akan menghancurkan diri kita. Ya. Karena putus asa itu berawal adalah karena kita adalah krisis hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sengaja maupun tidak sengaja kita memutuskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mengilasnya, tidak ada yang kemudian mengikat lagi eratnya, enggak ada di mana posisi kita. Intinya makanya Bapak Ibu, Bapak jemaah sallallahu wa taala, maka itulah ini Ibnu Qayyim Ibnu Jauzi menyampaikan kepada kita yang sangat luar biasa. Ini terkait dengan amal soleh kita, bahwa amal soleh kita yang menamakan diri kita. Jangan-jangan kita selalu berhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Yanzuru ahadukum ayyu syai'in khada." Supaya salah seorang dari kalian melihat apa saja amalan sholihan min jihi. Ya. Jadi amal soleh itu yang akan menyelamatkan diri. An-sayyi'an yubilu. Kalau amal jeleknya akan binasa. Ya, jadi amal soleh itu akan menyelamatkan kita. Ya, dari kerendahan kita, dari putus asa kita, hubungan kita makin kuat Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah akan memberikan sebuah proteksi. Tapi kalau amal kejelekan akan membinasakan.